Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Kung Mania, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulurku dan para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya, Channel Renggo Warsito, akan berbagi ilmu, akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan para sahabat. Jadi pada kesempatan kali ini dulur-dulur dan para sahabat tentunya akan ingin mempunyai perkutut yang khusus, ini khusus yang untuk lomba ataupun gandangan. Jadi perkutut itu kalau bisa kita kerek walaupun di rumah, walaupun 1 minggu 1 kali, ataupun kalau pas waktunya longgar kalau bisa 2 kali. Jadi mengkerek perkutut di depan rumah kita siapkan untuk tiang ataupun untuk mengerek si burung perkutut. Paling enggak nanti untuk ukurannya 7 meter. Jadi tiang itu entah nanti pakai bambu seperti ini, pakai pipa ataupun pakai apa, itu terserah dulur-dulur. Tapi yang untuk lebih lebih baiknya emang pakai yang pipa ya. Tapi kalau dulur-dulur adanya bambu ya pakai bambu enggak masalah. Yang penting perkutut kita harus kerek paling enggak 1 minggu 1 kali ya. Biar apa? Kalau perkutut kita kerek ke atas itu akan bertambah mental ya. Mental perkutut tentu akan lebih baik ya. Mentalnya seperti baja, seperti itu. Jadi kalau kita gandangkan, kalau kita lombakan perkutut itu tidak kaget. Dikarenakan apa? Sewaktu di rumah kita mengkerek ataupun mengerek perkutut itu walaupun kita latih 1 minggu sekali ya. Karena perkutut kita kerek itu kan tidak cuma mental saja, perkutut juga akan gacor. Apalagi nanti malah menambah birahi dalam perkutut. Birahi dalam arti apa? Itu perkutut nanti kalau sudah menuju ke birahi tentu perkutut itu akan gacor ya. Jadi kalau perkutut yang masih giras gelabakan, lah ini dicoba saja ini untuk dikerek, ataupun perkutut yang tidak mau manggung, lah ini bisa dikerek ya. Ini tips penting dulur. Jadi mengerek perkutut itu lebih penting. Jadi nanti dulur-dulur dan para sahabat, ini yang khusus lomba. Karena apa? Yang saya maksud ini khusus lomba karena pas di perlombaan ataupun pas di gandangan tentu perkutut itu kan nanti kalau digantang. Jadi perkutut itu tidak kaget ya. Karena apa? Dulur-dulur sudah mencoba di rumah. Jadi pas digantang ataupun dilombakan, perkutut itu pas waktu di lapangan itu tidak kaget karena sudah terbiasa digantang ataupun dikerek. Jadi seperti itu dulur. Ya ibaratnya seperti ini. Ibarat manusia itu kalau toh waktu di puncak itu mau berteriak itu los. Jadi kan tidak suasana itu kalau melihat di pas di puncak itu kan kanan kiri depan belakang itu kan luas. Jadi kalau mau berteriak itu secara los. Berbeda dengan dataran rendah, itu kan kita waktu di dataran tinggi seperti itu. Jadi ibaratnya manusia di puncak lah, di puncak mau berteriak itu suara los. Nah kita kembali ke burung perkutut. Jadi burung perkutut juga seperti itu. Jadi kalau burung perkutut sekali dikerek ataupun digandang tetap suaranya nanti los ataupun menggema seperti pas perkutut di alam bebas kan seperti itu. Jadi zaman dahulu itu zaman nenek moyang itu yang memelihara perkutut itu pastinya di depan rumah itu banyak kerekan, banyak mengerek perkutut itu. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, perkutut kalau sudah dikerek itu suaranya menggema itu suara bebas seperti hidup pas di alam bebas kan seperti itu. Jadi mengerek itu emang hal yang penting dulur untuk burung perkutut. Karena apa? Burung perkutut itu seneng yang lebih tinggi untuk pas di pepohonan itu kan senangnya pasti daerah perbukitan. Lah terkecuali pas tidur itu banyak tidurnya yang agak enggak tinggi seperti burung-burung yang lain. Kalau untuk tidur malam itu kan perkutut kalau tidur itu kalau malam tidak di puncak ataupun puncak di pepohonan tidak. Jadi malah lebih rendah untuk tidur. Tapi berbeda lagi untuk pas manggung itu pasti di daerah puncit, di daerah pol untuk puncit dari dedaunan ataupun pepohonan.
Jadi seperti itu. Jadi dulur-dulur dan para sahabat nanti bisa dicoba untuk perkututnya untuk dikerek di rumahnya masing-masing. Yaitu tadi kalau tidak ada pipa, yaitu gunakanlah bambu. Bambu itu nanti berukuran 7 meter. 7 meter itu dibuatkan ya, nanti dikerek ya 1 minggu sekali. Kalau bisa, kalau waktunya longgar 1 minggu 2 kali enggak apa-apa ya. Itu kalau bisa kalau kita kerek itu gunakan sangkar yang ada kubahnya. Dikarenakan apa? Karena nanti kalau kita kerek paling enggak kan 1 hari full. Nah, kalau 1 hari full paling enggak kan panas, nanti kalau tidak ada kubahnya kasihan perkutut, nanti malah kepanasan ya. Nanti kalau dikerek dulur-dulur dan para sahabat menyediakan kubah itu untuk sangkarnya ya, sangkar kubah itu. Jadi pas sinar matahari menyinari ataupun memanasi si burung perkutut itu kan terkena kubah dulu, tidak langsung ke paparan dari langsung si burung perkutut itu ya. Jadi itu dulur-dulur, jadi tidak cuman penjemuran saja, jadi penjemuran di bawah saja. Jadi kita harus mengkerek perkutut itu tadi, karena kan penjemuran itu kan kalau kita kan setahunya kita jemur di bawah biar nanti ada yang lewat lalu lalang manusia itu ya itu bagus, cuman kan kita harus juga mengkerek. Jadi kita jemur bawah ya kita kerek kan seperti itu. Cuman kalau kita jemur bawah itu paling enggak kan 2 hari sekali, tapi kalau untuk mengkerek kan 1 minggu 1 kali kan seperti itulah. Kalau waktunya longgar kalau bisa 1 minggu 2 kali. Nah itu bisa dilakukan ya, bisa dicoba untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya channel Renggo Warsito bisa berbagi ilmu seperti ini karena apa? Yang saya lakukan ya seperti itu. Jadi saya lakukan tapi saya sendiri 1 minggu 1 kali ya. Karena mengkerek itu kan lebih tambah mental, lebih tambah gacor. Perkutut juga malah nanti kalau semakin suaranya los kan seperti itu ya, bermental baja lah kan gitu aja ya. Itu dulu dulur ilmu yang sudah saya bagikan kepada dulur-dulur pada kesempatan kali ini sudah saya bagikan. Karena tema yang saya bagian ke dulur-dulur emang yaitu tadi untuk mengkerek perkutut biar perkutut itu bermental baja kan seperti itu ya. Nanti bisa dilakukan ya. Sebelum saya akhiri, dulur-dulur bisa mendukung dari channel Renggo Warsito dengan cara apa? Dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Biar apa? Nanti dulur-dulur dan para sahabat dapat notifikasi video berikutnya dari channel Renggo Warsito. Apalagi nanti channel Renggo Warsito bisa berkembang dan bisa berkarya. Apalagi kita bisa belajar bersama, kita sharing bersama walaupun lewat video seperti ini. Apalagi kita lewat teori nanti bisa dipraktekkan ke rumahnya dulur-dulur dan para sahabat masing-masing. Ya itu dulur-dulur dari kami. Saya akhiri. Raminten marang klopot cekap semanten atur kula. Salam kung mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.